Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqah wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi hamba yang terus berusaha menjadi lebih baik hari demi harinya, dan tentunya kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan mempertemukan kita dengan beliau, dan mudah-mudahan kita dibuatkan rumah yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita ingin membahas atau mulai belajar bersama tentang satu sosok yang tentu saya yakin kita semua mengenal dengan sosok ini, sosok yang sangat kita cintai, bahkan mungkin bisa kita katakan kecintaan kita kepada sosok ini harus melebihi kecintaan kita bahkan kepada diri kita sendiri. Sosok yang akan kita bahas, yang menjadi tema pada hari ini, adalah sosok yang memiliki kepandaian, kemahiran, memiliki keistimewaan melebihi manusia-manusia yang lain. Kalau terkadang kita mengenal ada teman kita mengenal seseorang, dia memiliki kemampuan atau memiliki suatu kompetensi. Ada teman kita mungkin dia pandai atau mahir dalam satu bidang, tetapi saat kita lihat teman kita tersebut mengerjakan bidang yang lainnya, ternyata dia tidak semahir bidang yang dia geluti, dan seterusnya begitu. Adapun sosok ini, setiap kita membaca biografinya, kita membaca sejarah perjalanan hidupnya, kita membaca karakter akhlaknya, kita akan mendapati sosok ini adalah sosok yang sempurna, sosok yang unggul dalam setiap sisi kehidupannya. Sosok yang akan kita bahas adalah sosok yang bisa dikatakan sudah sampai ke sebuah tempat yang sangat tinggi, yang mana tempat tersebut tidak pernah dicapai oleh makhluk apapun kecuali sosok tersebut. Sosok ini adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat diantar oleh malaikat Jibril menuju ke langit yang ketujuh, itu di akhir atau hampir di akhir
perjalanan, malaikat Jibril mengatakan, "Lau taqaddamtu lah taraktu." Kalau aku kemudian maju lebih depan lagi, maka aku akan terbakar. Kurang lebih seperti itu. Artinya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin naik lebih tinggi lagi, dan pada saat itu malaikat Jibril sudah tidak bisa menemani, karena yang hanya diizinkan dan ditakdirkan oleh Allah untuk sampai ke tempat tersebut hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita mempelajari sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu banyak faktor atau banyak alasan. Salah satunya atau yang paling besar adalah dengan kita mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa dengan mudah memahami dan mempelajari Al-Quran. Kita sepakat bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, kitab suci umat Islam. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memahami dengan mudah, dengan sempurna, dengan utuh Al-Quranul Karim? Bagaimana caranya? Maka cara yang paling mudah dan paling efisien, paling efektif gitu ya, itu adalah dengan kita mempelajari sirah nabawiyah. Kita tentu meyakini bahwa Al-Quran itu tujuan diturunkannya agar kita mengamalkannya, agar kita bisa menjalani hidup kita ini sesuai bimbingan Al-Quran. Nah, masalahnya adalah bagaimana cara kita bisa memahami Al-Quran. Dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara yang mudah, kan seperti itu. Nah, cara yang mudah salah satunya atau mungkin bisa kita katakan yang paling efektif adalah dengan mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena dahulu pernah para sahabat datang ke Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan kepada Ibunda Aisyah tentang sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlaknya seperti apa. Dalam arti begini, bukan berarti para sahabat atau yang bertanya pada saat itu benar-benar tidak tahu bagaimana karakter dan akhlak Rasulullah. Karena kalau kita berbicara sahabat, tentu para sahabat kan yang berada di sekitar Rasulullah. Artinya mereka mengetahui seluk-beluk Rasulullah. Tetapi masalahnya para sahabat pengetahuannya tentang seluk-beluk Rasulullah tentu tidak lebih banyak daripada Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Aisyah tentu adalah salah satu orang terdekat, karena beliau adalah salah satu istri Rasulullah. Artinya di dalam rumah atau bahkan di luar rumah, Ibunda Aisyah adalah orang yang sangat detil mengetahui bagaimana Rasulullah. Maka pada saat ditanyakan seperti itu, Ibunda Aisyah menjawab apa? Ibunda Aisyah tentu mencari cara untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan singkat, tetapi kemudian jawaban yang singkat ini bisa menyimpulkan atau memberi kesan yang mendalam. Jawabannya singkat tetapi kemudian memiliki makna yang mendalam dan luas. Apa kata Ibunda Khadijah? Kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Artinya kalau kita mau melihat Rasulullah seperti apa, ya Al-Quran. Nah, kalau kita balik pernyataan Ibunda Aisyah, kita balik bagaimana penerapan Al-Quran,
bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, contohnya seperti apa, gambarannya seperti apa, maka kita melihat perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu ya. Bisa dipahami perkataan Ibunda Aisyah seperti itu. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran dengan mudah, dengan efektif, caranya adalah mempelajari sirah nabawiyah. Maka sudah semestinya kita ini mempelajari sirah nabawiyah untuk tentu mengenal lebih dalam siapa Rasulullah, dan tentunya yang lebih besar lagi adalah tujuannya agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Karena dengan kita mengetahui seluk-beluk perjalanan hidup Rasulullah, maka kita kemudian bisa mengamalkan, bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti kehidupan Rasulullah seluruhnya adalah gambaran aplikatif tentang Al-Quran. Apalagi sebagian ulama mengatakan bahwa hutang terbesar kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperkenalkan sosok dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hutang kita. Artinya kalau hutang itu kan harus dibayar. Walaupun tentu kita meyakini bahwa hutang kita kepada Rasulullah akan sulit dilunasi. Bukan sulit untuk dibayar, tapi sulit untuk dilunasi. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak pernah mencoba berusaha untuk melunasi. Mungkin kawan-kawan suatu hari nanti ada yang mempunyai anak, atau mungkin ada yang sudah punya anak, maka sebagai orang tua kita harus, bahkan mungkin bisa dikatakan wajib, menjadi orang pertama yang mengenalkan kepada anak kita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang ulama masih dari kalangan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah namanya Zainul Abidin. Beliau mengatakan bahwa dahulu saat beliau masih kecil, gitu ya, artinya Zainul Abidin itu mungkin lebih kurang masih di awal-awal era Islam, gitu ya, setelah Ali bin Abi Thalib. Artinya mungkin masih di abad pertama atau abad kedua Hijriyah. Zainul Abidin mengatakan bahwa kami dahulu saat kecil diajarkan sirah nabawiyah sebagaimana kami mempelajari Al-Quran. Artinya kan mempelajari Al-Quran itu kan sesuatu yang wajib. Nah, mereka pada saat itu mempelajari sirah nabawiyah seperti mempelajari Al-Quran. Ya, ini lagi-lagi kembali kepada yang tadi kita katakan, bahwa untuk bisa mempelajari atau memahami Al-Quran dengan mudah, efektif dan baik, sempurna, komprehensif, maka salah satu caranya adalah dengan mempelajari sirah nabawiyah. Tetapi sebelum kita lebih jauh membicarakan siapa Rasulullah, bagaimana perjalanan hidupnya, hari ini kita ingin mempelajari tentang satu tema yang sangat penting dan harus ada dalam materi sirah nabawiyah, yaitu tentang jahiliyah. Tentang jahiliyah. Kita ingin memahami bagaimana kehidupan manusia sebelum Islam. Artinya kalau kita membaca dalam Al-Quran, di mana kemudian Islam atau Al-Quran sering disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nur,
sebagai cahaya, maka cahaya itu datang tentu dan dibutuhkan saat terjadi kegelapan. Saat kita kemudian mati lampu, tentu yang kita cari pertama kali adalah cahaya, agar kita kemudian bisa melakukan banyak aktivitas. Allah dalam Al-Quran sering mensifati Islam, mensifati agamanya, mensifati Al-Quran, mensifati kedatangan atau diutusnya Rasulullah itu sebagai cahaya. Maka berarti di sana ada kebutuhan cahaya karena ada kegelapan yang terjadi. Nah, kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan kegelapan atau yang kita istilahkan dengan jahiliyah. Bahkan jahiliyah ini adalah kosakata yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan mendapati jahiliyah. Tetapi tentunya kita ingin memahami maksud dari jahiliyah ini dengan lebih baik, bukan hanya sekedar memahaminya dari apa yang sudah diserap oleh bahasa Indonesia. Kita ingin memahaminya dalam konteks pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Ada beberapa pertanyaan tentunya yang harus dijawab saat kita berbicara tentang jahiliyah. Artinya kita bisa mempertanyakan yang pertama, seberapa penting atau mengapa penting kita mengetahui atau mempelajari tentang tema jahiliyah. Kemudian apa makna jahiliyah itu tersebut. Dan kemudian apakah jahiliyah itu kasus dan peristiwa yang terbatas? Artinya dia terbatas, apakah dia terbatas dalam tempatnya, hanya di sebuah tempat, atau dia terbatas waktunya, hanya di sebuah fase kehidupan, atau mungkin justru sampai hari ini ada jahiliyah. Kemudian kita ingin mengetahui juga apa saja contoh-contoh gambaran tentang jahiliyah yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian kita ingin mengetahui apakah atau apa kaitan dari tema jahiliyah dengan kehidupan kita pada hari ini. Dan kalau ternyata hari ini kita masih berada atau kita masih mengalami aktivitas kita itu ada nilai-nilai kejahiliyahannya, maka bagaimana caranya kita kemudian keluar dari kejahiliyahan. Untuk mengetahui seberapa penting kita mempelajari atau mengenal jahiliyah, di sini ada sebuah pernyataan yang diucapkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rif al jahiliyah. Yang artinya adalah sesungguhnya simpul-simpul kekuatan Islam itu kemudian akan terlepas satu demi satu jika ada generasi muslim yang tumbuh dan mereka tidak mengenal kejahiliyahan. Artinya Islam itu digambarkan oleh Umar di sini, oleh Umar bin Khattab sebagai sebuah, katakan sebagai sebuah jaring gitu ya. Kita tahu jaring gitu ya. Jaring biasanya digunakan untuk kita masukkan suatu benda untuk kemudian kita jadikan misalnya menjadi tas lah, seperti itu ya. Tas jaring gitu ya. Yang mana tas jaring itu kan dia kuat karena simpul-simpulnya itu ada ikatan-ikatannya.
dan karena dia ikatan-ikatan simpulnya masih kuat dan masih membentuk jaring, maka dia bisa digunakan untuk mengambil atau membawa benda apapun. Nah, tetapi kalau kemudian jaring-jaringnya, simpul-simpul yang ada di jaring tersebut lepas satu persatu, maka kan kemudian dia sudah tidak bisa disebut dengan jaring lagi. Dia hanya sekedar tali saja, tali biasa, tidak bisa digunakan untuk mengangkat, tidak bisa digunakan untuk membawa beban. Dan Umar menyatakan ini ketika kapan? Ketika umat Islam pada saat itu mencapai kejayaannya, atau saat Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada saat itu Umar menyatakan hal tersebut ketika umat Islam berhasil menaklukkan dua kekuatan adidaya di dunia. Pada saat itu dua kekuatan adidaya yang ada di dunia adalah Imperium Persia dan Romawi. Pada saat itu, saat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, umat Islam berhasil mengalahkan ibu kota terbesar dari Persia, yaitu Madain. Dan pada saat itu di zaman Umar bin Khattab, umat Islam berhasil menang dalam perang Yarmuk, yang artinya pada saat itu umat Islam berhasil menaklukkan dua kekuatan besar atau terbesar di dunia. Artinya kan sudah sampai pada kejayaannya Islam. Dan kemudian Umar memperingatkan dengan pernyataannya tadi bahwa hati-hati, kejayaan Islam ini tidak ada yang bisa menjamin keabadiannya. Kan seperti itu. Sehingga kemudian harus kejayaan ini kalau mau terjaga, maka harus dijaga simpul-simpul jaringnya. Kalau kemudian simpul-simpul jaring tersebut lepas satu persatu, maka otomatis kejayaan dan kekuatan Islam menjadi melemah. Mengapa kemudian Umar menyatakan hal ini? Umar menyatakan hal tersebut karena Umar tahu para sahabat yang tentu mereka adalah orang yang memiliki kontribusi terbesar dalam mencapai puncak kejayaan di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, adalah orang-orang yang mengalami perubahan hidup. Artinya para sahabat ini kan dahulu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, para sahabat merasakan yang namanya masa-masa jahiliyah. Bagaimana cara para sahabat ini kemudian bisa sampai kepada puncak kejayaan? Karena mereka merubah hidupnya atau berubah hidupnya menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, sehingga mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian ini menjadi penting bagi kita untuk mengenal jahiliyah. Nah, kemudian harus dipahami bahwa jahiliyah itu tidak terbatas dengan sebuah tempat dan tidak terbatas dengan waktu tertentu. Terkadang kita memikirkannya selama ini jahiliyah itu hanya berkaitan dengan masa sebelum Rasulullah, atau kita mempersepsikannya bahwa jahiliyah itu terbatas pada sebuah wilayah. Artinya jahiliyah itu hanya sekedar di Arab saja, di jazirah Arab saja, sementara yang lain tidak gitu. Nah, ini kurang tepat, karena ternyata kalau kita lihat ungkapan-ungkapan Rasulullah atau tentang
ungkapan-ungkapan Al-Quran tentang jahiliyah, kita bisa mendapati bahwa jahiliyah tidak terbatas. Pernah suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperingatkan Abu Dzar Al-Ghifari, kalau tidak salah. Pada saat itu Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditegur oleh Rasulullah karena salah satu sikapnya, dengan pernyataan Rasulullah begini, innaka mru'un fika jahiliyah, wahai Abu Dzar Al-Ghifari, engkau jangan melakukan hal tersebut, karena hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam dirimu, di dalam sikapmu ada nilai kejahiliahan. Padahal pada saat itu Abu Dzar Al-Ghifari sudah masuk Islam. Dan siapa yang memungkiri keutamaan Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar Al-Ghifari tentu seorang sahabat yang sangat mulia. Tetapi kemudian Rasulullah memperingatkan Abu Dzar dengan, hati-hati Abu Dzar, bahwa sikapmu terdapat nilai kejahiliahan. Itu artinya jahiliyah tidak terbatas oleh waktu, bukan hanya sekedar apa yang terjadi masa-masa sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Rasulullah adalah jahiliyah, tetapi bisa jadi hari ini apa yang kita lakukan pada hari ini ada nilai-nilai kejahiliahan. Salah satu contohnya adalah yang mungkin bisa kita temukan pada kehidupan kita hari ini dan terjadi pada umat-umat terdahulu dan juga di era Rasulullah adalah bahwa contohnya dalam masalah hukum gitu ya. Rasulullah itu dulu pernah menceritakan bahwa ada kebiasaan atau ada budaya di masyarakat Arab yang mana apabila ada pencuri, kalau pencurinya itu dari golongan yang kuat, artinya dia berasal dari suku yang terhormat gitu ya. Karena kan pada saat itu kan masyarakat Arab memang hidup dengan fanatisme kesukuan, bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Kalau ada pencuri dari golongan yang kuat, maka pencuri tersebut akan dilindungi. Tetapi kalau kemudian pencurinya dari golongan lemah, maka pencuri tersebut akan dihukum. Jadi artinya hukuman itu tidak melihat berdasarkan bahwa ada kejahatan, tetapi hukuman itu diterapkan melihat golongan orang yang melakukannya. Ya kalau kita lihat-lihat pada hari ini seperti apa, mungkin ya bisa dinilai sendiri gitu ya. Nah, jahiliyah juga tidak terbatas tempat. Bukan hanya sekedar di Arab saja pada saat itu terjadi kejahiliahan, tetapi kejahiliahan juga terjadi di selain Arab. Di Eropa, di belahan bumi Eropa, di belahan bumi Asia yang lain, dan lain-lainnya juga terjadi kejahiliahan. Buktinya adalah pernyataan Rasulullah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada penggalan sabda Rasulullah di mana Rasulullah mengatakan, innallaha nadzara ila ahlil ardi famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahlil kitab. Jadi sebelum diutusnya Rasulullah, masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah itu Allah memandang kepada penduduk bumi, kepada seluruh penduduk bumi. Maka apa? Maka setelah Allah memandang sikap perbuatan yang dilakukan oleh seluruh penduduk bumi, hasilnya adalah famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada seluruh manusia yang berasal dari bangsa Arab maupun selainnya. Selainnya itu ya artinya dari mana saja, seluruhnya secara umum.
terkecuali illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya sisa-sisa dari sedikit orang-orang yang masih lurus dari golongan ahli kitab. Ahli kitab di situ kan maksudnya adalah Nasrani atau Yahudi. Nasrani atau Yahudi kan pada saat itu tersebar luas di mana-mana, di banyak tempat. Tetapi yang lurus, yang masih lurus itu hanya sisa-sisanya saja, tinggal puing-puingnya. Nah, kita kalau melihat ada sebuah rumah, tapi kemudian rumah tersebut sudah ambruk gitu ya, tinggal puing-puingnya saja, tinggal kayu-kayunya sudah berserakan, atau mungkin atapnya sudah berserakan juga. Nah, itu puing-puingnya itu seperti itu. Pengibaratan sisa-sisa ahli kitab yang masih ada itu seperti itu. Artinya apa? Artinya mereka sudah tidak bisa memberikan pengaruh baik kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Kan puing-puing itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi kan? Kalau rumah tersebut sudah rubuh, tinggal puing-puingnya, apakah kemudian kita masih bisa bernaung, masih bisa tinggal di bangunan tersebut? Tentu tidak. Nah, begitu juga pengibaratan atau gambaran sisa-sisa dari orang-orang yang masih dalam golongan ahli kitab yang terjadi pada zaman sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apa itu jahiliyah? Jahiliyah itu kalau kita definisikan, kita artikan, maksudnya adalah kondisi kehidupan masyarakat atau manusia yang tidak berdasarkan ilmu atau petunjuk dari Allah dalam segala aspek kehidupan. Artinya gini, jahiliyah kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan artinya kebodohan. Bodoh itu kan artinya tidak tahu gitu ya, tidak memiliki pengetahuan, tidak tahu apa-apa. Tetapi sebenarnya jahiliyah itu tidak berkaitan dengan orang tersebut tahu atau tidak tahu, punya pengetahuan atau tidak punya pengetahuan. Tetapi masalah atau akar masalah dari jahiliyah adalah kekeliruan dalam memahami. Jadi masyarakat jahiliyah itu, atau kita melihat gambarannya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan berarti dia tidak punya pengetahuan, dia orang bodoh, tidak. Bukan berarti dia orang idiot, tidak punya keahlian. Kan di Mekah itu, kalau kita melihat Mekah pada saat itu, banyak sekali orang-orang kaya. Banyak sekali orang-orang kaya yang mereka tahu, mereka memiliki pengetahuan bagaimana caranya untuk bisa memperoleh dan mengumpulkan harta dan kekayaan. Tapi masalahnya mereka tidak mengerti hakikat kekayaan. Jadi jahiliyah itu jangan dianggap orang tidak tahu atau tidak punya pengetahuan. Bisa jadi orang tersebut punya pengetahuan, tetapi pengetahuannya ada kekeliruan di dalamnya. Sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Mekah pada saat itu. Ya. Orang Mekah itu jangan dibayangkan di zaman Rasulullah itu hanya sebuah kota yang terpencil atau sebuah desa terpencil kecil gitu ya, tidak dikenal oleh dunia internasional gitu ya. Justru Mekah pada saat itu dikenal oleh dunia internasional karena Mekah itu menjadi pusat
ekonomi yang menghubungkan antara Romawi, Yaman dan India, begitu juga Afrika. Artinya dari Romawi, ya katakan dari Eropa, barang-barang bisa sampai ke India atau ke Afrika, maka jalur strategisnya, pusat jalur strategisnya adalah di Mekah. Ya, orang Mekah itu ya, salah satu yang punya kontribusi besar dalam jalur sutra Mekah pada saat itu adalah kakeknya Rasulullah, yaitu Hashim. Hashim yang membangun jalur itu. Mekah itu kan kalau kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wadin ghairi dzi zar'. Dia lembah atau wilayah yang tidak cocok untuk bercocok tanam. Artinya memang tidak bisa diandalkan untuk bercocok tanam. Sehingga kemudian orang-orangnya ini mencari cara bagaimana caranya agar mereka mendapatkan sumber penghidupan. Wah, dari berdagang. Cara berdagangnya bagaimana? Nah, itu dibuat jalur strategis. Barang dari India masuk ke Yaman, kalau mau sampai ke Eropa, atau barang dari Eropa mau sampai ke India, atau dari Afrika mau sampai ke wilayah lain, maka pusatnya ada di Mekah. Harus melewati Mekah. Mereka tahu caranya itu. Orang-orang Mekah pada saat itu tahu caranya, mengetahui ilmunya. Tetapi masalahnya mereka tidak mengetahui atau keliru dalam pengetahuannya. Kaya mereka, tetapi mereka tidak mengetahui hakikat kaya. Nah, jahiliyah sendiri dalam Al-Quran disebutkan 4 kali. Disebutkan 4 kali. Dan dalam 4 kali disebutkannya jahiliyah dalam Al-Quran, itu memuat tema-tema besar yang terjadi atau yang yang terjadi kejahiliahan dalam aspek-aspek kehidupan itu. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat 154, Allah mengatakan dhannal jahiliyah. Maka ini dhannal jahiliyah adalah jahiliyah yang terjadi dalam dunia pengetahuan atau dalam dunia pendidikan. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wala tabarrujannal jahiliyatil ula. Maka ini kejahiliahan yang terjadi dalam fashion, dalam budaya. Kemudian dalam surat Al-Fat ayat 26, hamiyatal jahiliyah. Maka ini kejahiliahan yang terjadi dalam interaksi sosial. Kita berinteraksi dengan sesama manusia. Ini juga bisa jadi atau sangat berpotensi ada kejahiliahan dalam dunia interaksi sosial. Kemudian yang keempat adalah surat Al-Maidah ayat 50, hukmal jahiliyah. Artinya hukmal jahiliyah ini kejahiliahan yang terjadi dalam bidang hukum, konstitusi atau politik. Artinya Allah dalam Al-Quran sudah mewanti-wanti kita bahwa bisa jadi kehidupan kita ini ada atau terdapat nilai-nilai kejahiliahan dalam pendidikan, budaya, sosial dan politik. Makanya dalam Al-Quran kita sebenarnya bisa mendapatkan banyak sekali gambaran-gambaran tentang jahiliyah itu yang terjadi di masyarakat seperti apa. Itu bisa kita temukan, dan tentu dari gambaran-gambaran itu, gambaran-gambaran dalam Al-Quran, kita bisa memahami dengan mudah apa yang dimaksud dengan jahiliyah. Contohnya pemberhalaan. Nah, ini salah satu nilai jahiliyah, pemberhalaan.
Pemberhalaan itu bukan berarti patung. Ini jangan sampai kita salah memahami ya. Pemberhalaan itu bukan berarti patung. Memang yang terjadi di zaman era sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer pada saat itu adalah pemberhalaan patung. Tetapi kan patung pada saat itu sifatnya adalah bentuk yang disepakati untuk pemberhalaan, kan gitu ya. Tetapi bukan berarti pemberhalaan itu berkaitan atau hanya ada dalam penyembahan patung, tidak. Pemberhalaan itu bisa terjadi dalam banyak hal. Pemberhalaan terhadap harta, pemberhalaan terhadap kehormatan, pemberhalaan terhadap sosok, pemberhalaan terhadap apapun itu, kepada hawa nafsu, itu bisa terjadi. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul qamisah wa abdul qatifah. Celakalah orang yang menghamba, yang memberhalakan uangnya, memberhalakan hartanya, memberhalakan pakaiannya, memberhalakan aksesoris kehidupannya, memberhalakan properti tempat tinggalnya. Bahkan kalau kita lihat berhala atau patung yang diberhalakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak terjadi kesepakatan. Artinya setiap orang bisa memiliki berhala yang mungkin berbeda dengan berhala yang lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Makanya dalam kisahnya berhala yang ada di zaman itu kan macam-macam. Ada Allat, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal dan lain-lainnya. Tapi memang intinya adalah pemberhalaan. Gambaran lain adalah masyarakat jahiliyah juga tidak peduli dengan ilmu, tetapi mereka lebih peduli dengan mitos. Masyarakat jahiliyah itu tidak memiliki perhatian dengan ilmu. Sehingga apa? Sehingga karena nilai-nilai kehidupannya itu tidak jelas sumbernya, mereka hanya mengikuti mitos. Sehingga apa? Sehingga misalnya ada orang sakit, maka orang sakit itu tidak dicari diagnosanya, sebabnya, dan kemudian dicari solusinya dengan cara ilmiah. Ya kan seharusnya kalau orang sakit dicari ilmiahnya kan, secara ilmiah. Artinya masalahnya dia sakit itu apa? Punya banyak pikiran atau mungkin habis makan apa? Bagaimana gaya hidupnya, kan seperti itu. Tetapi pada saat itu karena lebih suka atau lebih perhatian nilai-nilai kehidupan mereka dengan mitos, akhirnya apa? Kalau ada orang sakit, mereka langsung ini mah karena pohon ini, atau karena ada ini, ada itu. Artinya hal-hal yang tidak jelas juga dikait-kaitkan dengan sakit seseorang. Kemudian salah satu gambaran jahiliyah pada saat itu adalah abaiyah. Abaiyah itu artinya sekedar ikut-ikutan nenek moyang. Rasulullah SAW itu kan mendakwahkan Islam kepada masyarakat Arab pada saat itu tentu dengan argumen yang kuat. Bahkan dalam Al-Quran kita mengetahui banyak sekali argumen-argumen yang sifatnya logis. Sebenarnya kita diajak berpikir gitu ya. Masyarakat itu yang didakwahi Rasulullah diajak berpikir dengan mudah, dengan logis gitu.
menuju fitrahnya, menuju kehidupan yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang mungkin yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan di atas ketaatan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk selalu bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas, setiap detik nafas yang keluar dari hidung kita, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama-sama nanti bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.